Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan di sesi kedua pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran matematika dengan bahasan pembulatan panjang dan berat kesatuan terdekat. Terima kasih. Di sesi pertama tadi sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan semuanya telah merespon dengan baik. Anak-anak semuanya dan ayah bunda yang mendampingi pembelajaran hari ini, kita membahas aproksimasi. Aproksimasi adalah pendekatan hasil pengukuran, sama seperti ketika kita dulu mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran. Misalnya panjang, massa, luas, dan waktu dari suatu benda yang diukur karena hasil dari suatu pengukuran tidak memberikan ketelitian yang mutlak atau tidak absolut. Jadi pengukuran itu bukanlah suatu pengukuran yang pasti sehingga perlu dibulatkan. Misalnya kita lihat pada gambar panjang pensil sama dengan 2,2 cm, di mana 2,2 adalah besaran dan sentimeter adalah satuan. Jadi mari kita biasakan untuk tidak lupa menulis satuan ketika mengukur sesuatu, baik itu panjang atau berat dalam ukuran yang diminta. Misalnya ketika orang bertanya berapa panjangnya, kemudian dijawab dengan sekitar 10 meter atau 10 meteran. Jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Jadi 10 meteran itu belum tentu tepat 10 meter. Bisa kurang dari 10 meter, bisa lebih dari 10 meter. Karena itulah diperlukan pembulatan. Konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, pembulatan hasil pengukuran terhadap panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat sesuai yang diminta kepada satuan apa. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Pembulatan akan mengurangi akurasi perhitungan, tetapi akan sangat memudahkan dalam perhitungannya. Dalam suatu perhitungan tertentu, kadang-kadang hasil yang dikehendaki dalam bentuk pembulatan. Ada yang dibulatkan ke dalam satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan sebagainya. Pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan
Jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Mari kita lihat contoh berikut ini, yaitu ada penimbangan bayi yang dilakukan di sebuah posyandu dengan timbangan untuk mengukur berat. Ibu ke posyandu untuk mengetahui berat badan adik Udin yang masih balita. Angka di timbangan menunjukkan 8,4 kg. Jika berat badan balita tersebut dibulatkan, berapa kilogram berat badan balita tersebut? Nah, inilah yang tadi disebutkan, ada pembulatan ke atas dan ada pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas dan ke bawah masing-masing memiliki aturan sendiri. Kita lihat berikutnya. Berat badan balita adalah 8,4 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 9 kg dengan cara menghilangkan angka 4 di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya, sehingga 8 tambah 1 menjadi 9,4 menjadi hilang. Namun tadi ada aturannya. Jika yang di belakang koma itu adalah di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah. Dan jika yang di belakang koma adalah 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya dilakukan ke atas. Contoh kedua, Meli mengukur tinggi badan adiknya. Tinggi badan adiknya 112,8 cm. Jika tinggi badan adiknya dibulatkan, berapa cm tinggi badan adik Meli? Kita lihat, tinggi badan adik Meli 112,8. Namun dibulatkan ke bawah menjadi 112 dengan cara menghilangkan angka 8 di belakang koma. Tetapi jika dibulatkan ke atas, ini akan menjadi 113. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini. Di bawah ya, yang kamu lihat pada layar. 112,8 jika ke atas itu 113, jika ke bawah 112. Pembulatan terbaiknya adalah 113. Kenapa 113? Karena sudah 112,8. Nah, ini mohon dicermati secara baik. Demikian juga pada contoh ketiga, Benny mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris yang panjangnya 15,3 cm. Jika panjang pensil dibulatkan, berapa sentimeter panjang pensil tersebut? Ini ada tabel yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Demikian juga contoh keempat. Ini Pak Irwan sudah juga siapkan dalam bentuk modul portable yang sudah dikirimkan melalui GCR dan grup WhatsApp orang tua ya. Silakan dicermati secara baik. Nah, untuk tugas latihannya, jika suatu hasil pengukuran panjang dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 meter, maka berapa saja kemungkinan panjang pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan ke atas? Nah, ini kamu jawab, jawabannya boleh lebih dari satu jawaban. Nomor 2, jika satu hasil pengukuran berat dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 10 kg, maka berapa saja kemungkinan berat dari pengukuran tersebut sebelum dilakukan pembulatan terbaik? Boleh lebih dari satu jawaban. Ayah Benny mempunyai tinggi badan 171,5 cm. Berapa tinggi badan ayah Benny jika dibulatkan ke satuan terdekat? Pembulatan ke atas dan pembulatan